Aku akan menuliskan bagi kalian suatu wasiat, kalian tidak akan tersesat setelah itu selamanya. Waktu belum turun ayat tentang jilbab, tapi Nabi tidak menghijab istri-istrinya. Ternyata Allah turunkan ayat tentang wajibnya apa? Jilbab. Sepakat dengan ide Umar. Allah, Nabi dan Abu Bakar menangis, ternyata Allah lebih setuju dengan idenya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ada 8 tempat Allah sepakat dengan idenya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi duduk di bak tersebut, fakta salah Nabi mandi. Kemudian beliau berdiri hendak salat, pingsan lagi, 3 kali pingsan. Bagaimana semangat Nabi untuk tetap salat berjamaah? Sebagian kita baru sakit panu sudah tidak ke masjid ya. Empat hari sebelum wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hari Kamis. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaumul khamis wa ma yaumul khamis. Hari Kamis. Apakah yang terjadi pada hari Kamis? Summa baka. Kemudian Ibnu Abbas pun menangis. Hatta khadaba dam'uhu al-hasba. Sampai air matanya bercucuran sampai membasahi ya kerikil atau pasir yang ada di bawah beliau. Faqala, kemudian beliau bercerita, istadda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waj'uhu yaumal khamis. Pada hari Kamis, penyakit Nabi semakin parah. Kemudian Nabi berkata, "Ituni bi kitabin, aktubu lakum kitaban, lan tadhillu ba'dahu abadan." Datanglah kepadaku suatu kitab atau tulisan, aku akan menuliskan bagi kalian suatu wasiat, kalian tidak akan tersesat setelah itu selamanya. Fatanaza'u wa la yanbaghi inda nabiyyin tanazu'. Tatkala Nabi minta didatangkan catatan untuk mencatat sesuatu, para sahabat yang lagi menyuruh Nabi berselisih. Kata Ibnu Abbas, tidak pantas ada perselisihan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar waktu itu berkata, "Inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghalabahu al-waja'." Nabi sedang sakit. "Wa indana kitabun, kitabullah hasbuna." Dan di kita ada Al-Qur'an, sudah cukup, enggak usah ambil catatan. Fakhtalafu wa kathura al-laghat. Maka para sahabat ambil catatan, Nabi ingin catat. Kata Umar, enggak usah. Sudah ada Al-Qur'an, ngapain repot-repotin Nabi? Nabi sedang sakit. Kasihan. Suruh datangkan catatan, dia nyatat lagi. Umar kasihan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga terjadi perselisihan. Kemudian Nabi berkata, "Qumu anni wa la yanbaghi indi tanazu'." Kata Nabi, "Pergilah kalian dariku, saya tidak ingin ada perselisihan di sisiku." Fa kharaja Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kemudian keluar. Bercerita, dia berkata, "Innar raziyah kullar raziyah ma hala baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baina kitabihi." Musibah dan musibah adalah menghalangi Nabi untuk mencatat sesuatu. Ini hadis ini dijadikan oleh orang Syiah Rafidhah untuk mencela Umar. Kata mereka, Nabi sedang sakit, ingin mencatat sesuatu, mungkin ingin tulis setelah saya mati yang jadi khalifah adalah Ali, tapi ternyata Umar melarang-larang. Ya, Umar melarang-larang. Namun para ulama sudah membantah hal ini, ya. Karena apa? Karena sudah kebiasaan Umar, ya. Dia beristihad di hadapan Nabi dan istihad beliau sering benar. Ya. Contoh, waktu masalah hijab, ya. Umar berkata, "Ya Rasulullah, uhjub nisa'aka." Ya Rasulullah, hijabilah istri-istrimu. Waktu belum turun ayat tentang jilbab. Tapi Nabi tidak menghijab istri-istrinya. Ternyata Allah turunkan ayat tentang wajibnya apa? Jilbab. Sepakat dengan ide Umar. Waktu perang Badar, Nabi menawan puluhan orang dari orang-orang Quraisy. Kemudian Nabi diskusi dengan Umar, dengan Abu Bakar. Apa yang kita lakukan dengan tawan ini? Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, kita minta tebusan dari orang-orang Mekah agar menebus tawanan-tawanan ini." Kata Umar, "Tidak ya Rasulullah, hendaknya kita bunuh mereka. Biarkan Ali bunuh Aqil, masing-masing bunuh saudara terdekatnya dari tawanan tersebut." Ya, kata Umar demikian. Akhirnya Rasulullah SAW dan Abu Bakar menjalankan ide mereka dan meninggalkan ide Umar. Maka Allah turunkan ayat menegur Nabi SAW. "Ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard." Tidak pantas bagi Nabi untuk memiliki tawanan. Ditegur oleh Allah. Nabi dan Abu Bakar menangis. Ternyata Allah lebih setuju dengan idenya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Demikian juga waktu Umar melihat makam Ibrahim, kata Umar, bagaimana kalau dijadikan tempat salat? Allah menurunkan firman-Nya, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat salat. Sampai Ibnul Mulaqqin dalam kitabnya Tawdih menyebutkan ada 8 tempat Allah sepakat dengan idenya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Di antaranya juga waktu Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia. Rasulullah datang ingin solatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Umar tegur, ya Rasulullah, jangan ya Rasul, dia orang munafik, jangan solatkan dia. Kata Nabi, saya solatkan. Nabi solatkan, para sahabat jadi solat jenazah. Allahu Akbar, mereka solat. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri. Janganlah engkau solatkan seorang pun yang mati di antara mereka. Allah setuju dengan idenya siapa? Umar. Jadi biasa Umar beristihad, dan kali ini Nabi sedang sakit parah. Nabi ingin menulis sesuatu, Umar bilang enggak usah, Nabi sakit, ngapain menyusahkan Nabi? Ini dijadikan dalil oleh orang Syiah. Lihat Umar ini yang brengsek, harusnya Nabi nulis yang jadi khalifah siapa? Ali ya. Kita bilang seandainya Nabi nulis, mungkin Nabi tulis yang jadi khalifah Abu Bakar. Paham? Ya, jadi kita bilang, oleh karena Ibnu Hajar menjelaskan, sikap Umar lebih benar daripada Ibnu Abbas. Tidak perlu. Kemudian kata Ibnu Hajar, kalau memang itu wajib untuk ditulis, maka Nabi tidak akan perlu dengan perkataan Umar. Pasti ada catatan, pasti Nabi tulis. Contohnya apa? Tatkala perjanjian Hudaybiyah. Waktu perjanjian Hudaybiyah, Nabi tanda tangan perjanjian Hudaybiyah. Umar datang protes. Ya, gencatan senjata antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Maka Umar berkata, ya Rasulullah, alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum fin nar? Ya Rasulullah, kenapa mengalah ya Rasulullah? Kita bikin perjanjian Hudaybiyah, tidak jadi umrahnya dibatalin, umrah tahun depan. Ngapain seperti ini? Bukankah kalau kita perang, kemudian kita mati, masuk surga? Wa qatlahum fin nar, kalau mereka mati, mampus masuk neraka ya Rasulullah? Kata Rasulullah, benar. Alasna alal haq wa hum alal batil? Ya Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran, mereka di atas kebatilan? Kata Nabi, benar. Falima nu'tid daniyata fi dinina? Ngapain kita mengalah, kita perang aja. Tapi apakah Nabi membatalkan perjanjian Hudaybiyah? Tidak, dia tidak perlu dengan perkataan siapa? Umar. Dan dia berkata, ini Rasulullah, aku utusan Allah. Karena itu wahyu. Karena itu wahyu dari Allah untuk menandatangani perjanjian apa? Hudaybiyah. Adapun waktu sakit, kalau itu memang harus Nabi tulis, maka Nabi tidak akan perlu dengan perkataan siapa? Umar. Ini menunjukkan Nabi beristihad, dan Umar mengatakan, tidak usah, tidak perlu. Ada Al-Quran, Nabi lagi sakit, jangan repot-repotkan Nabi. Bukan masalah kepemimpinan, enggak. Umar hanya kasihan lihat Nabi sedang sakit, kemudian mikir lagi, ambil tulisan. Seperti kita misalnya ada orang tua kita sakit, coba ambil, sudah enggak usah lah, sudah istirahat aja. Seperti itu kira-kira. Oleh karenanya pencelaan orang-orang Syiah terhadap Umar tidak benar. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun penyakit Nabi semakin parah, akan tapi beliau masih sempat menunaikan seluruh solatnya berjamaah jadi imam. Sampai pada hari Kamis terakhir Nabi jadi imam, yaitu solat maghrib. Solat isya sudah enggak bisa lagi. Kata Ummul Fadl, beliau berkata, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bil mursalati urfa. Thumma ma sallalana ba'da hatta qabadahu Allah. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam salat maghrib membaca surat wal mursalati urfa. Panjang atau tidak itu? Panjang salat maghrib ya. Bukan salat isya, salat apa? Maghrib. Dan Nabi dalam kondisi sakit masih baca surat apa? Wal mursalati urfa. Kemudian kata Ummul Fadl, kemudian Nabi tidak pernah lagi jadi imam setelah itu sampai Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu Isya, Rasulullah SAW sudah tidak bisa lagi ke masjid. Sangat parah. Namun beliau masih semangat untuk sholat berjamaah. Beliau sakit tetap berjamaah. Ya. Lihat. Kata Aisyah, Thaqulan Nabi SAW faqal. Nabi kondisi semakin parah. Maka Nabi berkata, Asallan nas, orang-orang sudah sholat Isya belum? Kulna, istri-istri Nabi berkata. Jadi Nabi dirawat rumah Aisyah, tapi istri-istrinya ngumpul. Istri-istrinya apa? Ngumpul, merawat Nabi. Maka mereka berkata, La hum yantadhirunak. Belum wahai Rasulullah, mereka belum salat, masih menunggu engkau jadi imam. Kata Nabi saking semangatnya, "Dha'u li ma'an fil mikhdab." Ambilkan air di bak tadi. Saya ingin mandi. Maka Aisyah pun dengan istri-istri Nabi menyiapkan air. Faktasala, kemudian Nabi mandi. Fa dhahaba liyanu'a fawqmiya alaih. Nabi berdiri hendak salat, Nabi pingsan. Kemudian beliau pingsan, tidak lama kemudian beliau sadar. Tsumma afaqa, kemudian beliau sadar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bertanya, "Asallan nas, orang-orang sudah salat Isya belum?" Qulna la, kata istri-istri Nabi, belum. Hum yantadhirunaka ya Rasulullah. Mereka masih menunggumu keluar salat Isya. Kata Nabi, dha'u li ma'an fil mikhdab. Ambilkan air, saya ingin mandi lagi. Maka mereka pun siapkan air, Nabi pun duduk di atas bak tersebut, Nabi kemudian mandi. Segar, Nabi berdiri ingin salat, jadi imam,
Ughmiya alaih. Nabi pingsan lagi kedua kali. Kemudian Nabi sadar. Nabi bertanya lagi, orang-orang sudah salat belum? Kata kami belum. Mereka masih menunggumu wahai Rasulullah. Kata Nabi, dha'u li ma'an fil mikhdab. Ambil lagi air untukku. Diambil air, kemudian Nabi duduk di bak tersebut, fakta salah Nabi mandi. Kemudian beliau berdiri hendak salat, pingsan lagi, 3 kali pingsan. Semangat tetap untuk salat. Tatkala beliau sadar, beliau bertanya lagi, "Asollan nas?" Orang-orang sudah salat? Kata kami belum. "Hum yantadhirunaka ya Rasulullah wan nasu uqufun fil masjid." Mereka masih menantimu ya Rasulullah. Mereka semua menunggumu di masjid. Yantadhiruna Nabi alaihi salatu wassalam di salatil isya'il akhirah. Mereka nunggu Nabi untuk jadi imam salat isya. Lihat bagaimana semangat Nabi untuk tetap salat berjamaah. Sebagian kita baru sakit panu sudah tidak ke masjid ya. Ya akhi subhanallah ya. Nabi sampai pingsan bangun masih tetap ingin ke masjid. Apalagi dia semakin banyak belajar, semakin banyak dalil untuk tidak ke masjid. Taib. Fa arsala Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Abi Bakr bi an yusalla bin nas. Nabi kirim orang pergi ke Abu Bakar, suruh jadi imam. Fa atahu Rasul, maka utusan Nabi datang kepada Abu Bakar. Kemudian dia berkata, "Inna Rasulullah sallam ya'muruka an tusalliya bin nas." Wahai Abu Bakar, Rasulullah sallam memerintahkanmu untuk jadi imam. Fakana Abu Bakr wa kana rajulan raqiqan. Abu Bakar adalah orang yang sangat lembut, mudah menangis. Abu Bakar mengatakan dengan tawadhu'nya, "Ya Umar, shalli bin nas." Wahai Umar, engkau yang jadi imam. Umar suaranya keras, Abu Bakar sedikit-sedikit nangis. Faqala lahu Umar berkata, "Anta ahaqqu bidzalik." Engkau lebih berhak untuk jadi imam. Fa shalla Abu Bakrin tilkal ayyam. Maka hari-hari tersebut Abu Bakar yang menjadi imam.